Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khafifah Aulia Rahma dengan NIM D01325048. Hari ini saya akan membuat video tutorial pembuatan database. Selamat menonton. Nah, pertama-tama kita akan membuka aplikasi XAMPP, lalu kita start yang bagian 1 dan yang bagian 2 ini sampai berubah menjadi warna hijau. Kemudian kita klik Windows R pada keyboard, kemudian akan muncul seperti di tampilan. Kemudian kita ketik cmd, kemudian kita enter. Lalu akan muncul layar seperti ini. Selanjutnya, pertama-tama kita ketik cd spasi c titik 2 garis miring XAMPP garis miring MYSQL garis miring bin, kemudian kita enter. Setelah seperti ini, kita ketik lagi MYSQL spasi strip U spasi ROOT. Ini kita enter. Nah, setelah kita enter, wajib muncul tulisan MariaDB seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat database baru yang akan dinamakan perbankan 1 database-nya. Kita ketik create database perbankan 1 titik koma, wajib diakhiri dengan titik koma ya. Kemudian kita enter. Nah, setelah seperti ini sudah benar. Nah, kemudian untuk kita bisa masuk ke dalam database perbankan 1 tersebut, kita akan ketik use perbankan 1 dan diakhiri dengan titik koma, kemudian kita enter lagi. Nah, sampai muncul pemberitahuan database change ya teman-teman. Kemudian kita akan membuat tabel nasabah dengan script berikut ini. Kita tulis create table nasabah ID underscore nasabah integer primary key, koma, nama underscore nasabah varchar 45 not null, koma, alamat underscore nasabah varchar 255 not null titik com, enter. Nah, seperti ini teman-teman. Jangan sampai muncul pemberitahuan error ya teman-teman. Kalau begitu mungkin ada kesalahan pengetikan dari kita. Kemudian untuk melihat isi tabel yang sudah kita buat tadi, kita akan memerintahkan desk nasabah, enter. Nah, ini tabel yang sudah kita buat tadi akan muncul seperti ini. Selanjutnya akan membuat tabel cabang bank dengan script berikut. Kita ketik create table cabang underscore bank buka kurung kode underscore cabang
varchar 20 primary key, koma, nama underscore cabang varchar 45 unique not null, koma, alamat underscore cabang varchar 255 not null. Kita periksa dulu apakah penulisan kita sudah benar, dan kita enter. Nah, karena tidak ada tulisan error, berarti penulisan kita sudah benar. Kemudian kita akan membuat tabel rekening dengan script berikut ini. Kita ketik create table rekening nomor rekening integer primary key, koma, kode underscore cabang fk varchar 20 reference cabang underscore bank kode underscore cabang on delete. Cascade on update cascade pin varchar 20 default 1 2 3 4 not null, koma, saldo integer default 0 not null. Kita periksa dulu apakah yang kita tulis sudah benar atau belum. Selanjutnya bisa kita enter. Nah, sudah benar. Kemudian kita ketikkan desk rekening untuk kita melihat hasil tabel yang sudah kita bikin. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Kemudian kita akan membuat tabel transaksi dengan script berikut ini. Create table transaksi nomor transaksi serial primary key, koma, ID underscore nasabah fk integer reference nasabah
ID underscore nasabah on delete set null on update cascade, koma, nomor underscore rekening fk integer reference rekening nomor underscore rekening on delete set null on update cascade, koma, jenis transaksi varchar 20 default debit tanggal date time not null default current timestamp jumlah integer not null cek jumlah kemudian kita enter. Setelah itu kita perintahkan untuk desk nasabah lagi untuk melihat hasil tabel kita. Nah, ini hasil tabel kita. Kemudian kita akan membuat tabel nasabah hash rekening dengan script berikut. Create table nasabah underscore hash underscore rekening buka kurung ID underscore nasabah fk integer reference nasabah ID underscore nasabah on delete cascade on update cascade, koma, nomor underscore no underscore rekening
ke integer reference rekening nomor underscore rekening on delete cascade on update cascade primary key id underscore nasabah nomor rekening. Sorry, di sini ada ketinggalan sedikit, yaitu FK. Rekening FK, kemudian kita enter. Oke. Untuk mengecek hasil pembuatan database, kita gunakan perintah show tables. Kita enter. Nah, ini hasil dari yang kita buat tadi. Kemudian, untuk melihat struktur tiap tabel dapat dilakukan dengan perintah describe atau desk nasabah. Sekarang kita coba desk nasabah, enter. Nah, ini tabel yang sudah kita buat sejauh ini. Selanjutnya, cara menambahkan sebuah field baru pada tabel database MySQL dengan perintah alter table nasabah add tanggal underscore lahir date not null titik koma, enter. Untuk melihat hasilnya, kita coba desk nasabah, enter. Nah, sebelumnya tanggal lahir ini belum muncul kan di sini. Nah, sekarang sudah muncul tanggal lahir. Kemudian mengubah tipe data pada field tanggal lahir menjadi varchar di tabel nasabah dengan berikut: alter table nasabah modify tanggal underscore lahir varchar 10 not null, enter. Oke, kita desk nasabah lagi untuk melihat. Nah, sebelumnya kan type-nya ini date, itu menjadi varchar. Selanjutnya, cara menghapus field atau kolom tanggal lahir pada tabel nasabah. Nah, tanggal lahir yang kita bikin tadi, bagaimana jika mau kita hapus? Nah, berikut yaitu alter table nasabah drop tanggal underscore lahir, enter. Kita desk nasabah. Nah, tanggal lahir yang semula ada menjadi tidak ada atau kita hapus, jadi sekarang sudah tidak ada lagi. Kemudian cara mengubah nama kolom dengan perintah change, yaitu alter table
nasabah change nama underscore nasabah nama varchar 50. Ntar kita desk nasabah. Jadi nama nasabah tadi kita ubah menjadi nama saja. Selanjutnya, cara mengubah nama tabel pada database MySQL. Kita ketik alter table nasabah rename to NSB. Jadi kan nama tabel kita bikin dengan nama nasabah, tapi kita ganti namanya menjadi NSB. Berikut adalah tutorialnya. Kita enter, kita desk NSB berarti ya, enter. Nah, dia akan muncul jika kita mengetikkan NSB. Jika kita mengetikkan nasabah, dia tidak akan muncul lagi. Jadi sebelumnya kita kan mengetik desk nasabah. Nah, selanjutnya kita harus mengetik desk NSB karena namanya sudah berubah. Untuk menyimpan data ke dalam tabel, kita akan menggunakan perintah insert. Jadi kita ketik insert into NSB karena tadi nasabahnya kita ubah menjadi NSB. Value nasabah yang pertama yaitu Bahri, maaf tanda petik dulu, Bahri dengan alamat tanda petik Banjarmasin, kemudian nasabah yang kedua ada Ahmad dengan alamat Banjarmasin. Nasabah yang ketiga maaf, pengetikan ini tidak pakai spasi ya. Yang ketiga ada Maulana dari Bandung dengan alamat Bandung. Nasabah yang keempat ada Rahmat yang beralamat di Martapura. Jika sudah, bisa kita enter. Mohon maaf, ada error. Maaf, akan kita perbaiki. Di sini ketinggalan tanda kurung. Oke, kita enter. Nah, sudah benar. Jika kita ada error, sebisa mungkin kita cari tahu errornya di bagian mana ya teman-teman.
Kemudian untuk melihat hasil tabelnya, kita ketik lagi desk NSB. Nah, gini ya teman-teman. Sekarang kita coba select from NSB, enter. Nah, begini ya tampilannya dari data nasabah yang kita bikin tadi, yaitu ada Bahri dengan alamat Banjarmasin, Ahmad dengan Banjarmasin, Maulana dengan Bandung, dan Rahmat dengan Martapura. Nah, jika kita ingin mengupdate data, kita akan menggunakan perintah update. Nah, di sini kita akan mengupdate alamat dengan nama nasabah Ahmad dari yang sebelumnya Banjarmasin menjadi Banjarbaru. Kita ketikkan update NSB set alamat underscore nasabah sama dengan Banjarbaru where ID underscore nasabah sama dengan 2 titik koma, kita enter. Kita juga akan mengubah alamat Rahmat yang sebelumnya Martapura menjadi Gambut dengan perintah yang sama, yaitu update NSB set alamat underscore nasabah menjadi Gambut. Where ID underscore nasabah 4. Kenapa pada saat Ahmad tadi kita menggunakan angka 2? Karena Ahmad merupakan nasabah yang nomor 2. Di ID nasabah merupakan nomor 2. Dan kenapa pada saat Rahmat kita menggunakan nomor 4? Karena di ID nasabah Rahmat bernomor 4. Oke, kita enter. Kita select from NSB lagi untuk melihat hasilnya. Nah, kelihatan ya teman-teman, Rahmat yang sebelumnya Martapura beralamat di Martapura kemudian berubah menjadi beralamat di Gambut. Selanjutnya ada perintah delete, yaitu untuk menghapus data dari tabel. Nah, kita contohkan delete from NSB where ID underscore nasabah 1. Nah, jadi nasabah 1 itu kan Bahri, jadi kita akan menghapus nasabah Bahri. Kita select from NSB. Nah, Bahri, nasabah 1 Bahri sudah terhapus dari tabel. Nah, berikutnya adalah cara untuk menampilkan field tertentu. Jadi maksudnya jika kita mencari nasabah yang beralamat Banjarbaru atau yang beralamat Martapura atau yang beralamat Gambut, kita bisa langsung mencarinya dengan perintah berikut. Select from NSB where alamat nasabah
sama dengan, nah sebagai contoh kita pakai yang Banjarbaru. Jadi di sini kita akan menampilkan nasabah yang beralamat di Banjarbaru. Nah, dari tabel yang kita bikin, yang beralamat di Banjarbaru adalah Ahmad. Jadi cuman nama nasabah Ahmad yang muncul. Nah, selanjutnya adalah cara untuk menampilkan isi tabel berdasarkan nama. Dengan perintah select from NSB where nama underscore nasabah sama dengan, sebagai contoh kita ambil nama Ahmad. Maaf, ada error, akan kita perbaiki. Jadi nama nasabah tadi sudah kita hapus menjadi nama saja. Kita enter. Nah, jadi kita kan mencari nasabah berdasarkan nama. Yang kita cari adalah Ahmad. Jadi yang muncul di tabel adalah nama Ahmad. Kita juga bisa mengganti namanya dengan Maulana, Rahmat, atau nama yang kita bikin yang lain. Selanjutnya, jika kita ingin menampilkan berdasarkan abjad Z to A, jadi jika kita mau mengelompokkan atau mencari nama nasabah yang dari abjad Z ke A, dengan perintah select from NSB order by nama desk. Nah, jadi secara berurut, Rahmat yang pertama, Maulana yang kedua, dan Ahmad yang ketiga, karena kita mencari berdasarkan Z to A. Nah, jika kita ingin menampilkan yang sebaliknya, yaitu A to Z, kita perintahkan dengan select from NSB order by nama ASC ya teman-teman. Nah, jadi kalau dengan A to Z, jadi Ahmad yang pertama, Maulana yang kedua, dan Rahmat yang ketiga, karena sesuai abjad A to Z. Berikut adalah cara menampilkan satu tabel, yaitu select NSB nama from nasabah. Oke, maaf. Selanjutnya, untuk menampilkan satu tabel, kita bisa perintah dengan select NSB titik nama from NSB. Nah, akan muncul satu tabel bagian nama. Kita juga bisa mungkin kita ingin mencari ID nasabah, kita bisa ganti nama menjadi ID nasabah. Kita juga bisa mencari alamat nasabah, jadi kita tinggal mengganti nama di sini dengan alamat nasabah. Selanjutnya,
Jika kita ingin melakukan pencarian berdasarkan awal kata, kita bisa melakukan perintah select from NSB where nama like titik M persen koma. Nah, jadi kita itu bisa mencari dengan awalan hurufnya saja. Jika kita ingin mencari nama nasabah yang berawalan huruf M, kita bisa menggunakan perintah ini. Kita juga bisa menggantinya dengan yang berawalan N, A, B, begitu. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat. Terima kasih.